ngobrolin Uci yang jadi produser keren sekarang. Nekat. Dan banyak kayaknya grafik naiknya deh. Kita mulai aja. Iya. Ya. I know for sure we'll get the feelings right. And now we're starting over again. It's not the easiest things to do. I'm feeling inside again. 'Cause every time I look at you and now over again. This time we'll hold it back away. Welcome home, my love forever. We are starting over again. Assalamualaikum Uci Nurul. Waalaikumsalam Mas Henry. Kita ketemu lagi nih. Iya, kemarin kita ngebahas Uci dengan bla bla blanya. Sekarang aku penasaran dengan ada jabatan baru sebagai produser. Coba. Uci baru maksudnya. Iya. Lagi Aha. belajar. Mas belajar. Maksudnya produser musik, produser eksekutif atau gimana sih? Enggak sih, jadi sebenarnya sebelum memproduser yang sekarang udah belajar jadi produser tuh tahun lalu. Jadi semua tuh murid aku. Gitu. Iya benar. Jadi aku yang memang ada bakat musiknya lebih menonjol dan punya kemampuan. Ya kan kemampuan menyanyi ya, berarti kan didananya juga karena kan berarti eksekutif produser dari pihak mereka. Oke. Gitu. Aku lebih misalnya, aku produsernya tuh maruk kayaknya Mas ya, bikin lagu iya. Oke. Vokal coachnya iya, udah gitu vokal directornya iya, backing vokal iya, terus sibuk nyari macam-macam tuh Mas, dari mulai misalnya makeup artisnya juga, wardrobe juga, studio, arranger gitu. Jadi karena aku kan maksudnya udah banyak kenal beberapa orang yang emang biasa kerja sama, jadi enak tuh yang udah tahu ritme kerja seperti apa dan personality-nya seperti apa, dan kita udah biasa. Itu yang aku ajak jadi timnya aku gitu. Timnya juga bukan yang gimana ya, maksudnya emang dari ada yang kakak ipar aku juga, terus suamiku clipmakernya gitu, anakku yang bikin behind the scene. Jadi semuanya memang lingkungan terdekat semua dan kita tahu kayak gimana hasil kerjanya gitu. Ini judulnya paket irit apa paket komplit? Nggak irit loh. Gimana dong? Apa paket komplit kali ya? Kalau paket komplit setuju. Lagian semuanya. Karena alhamdulillahnya SDM-nya ada semua dan kerjanya bagus. Jadi kalau nggak bagus ya aku juga nggak akan pakai ya, kan ini kan ada nama baik di situ gitu loh. Jadi maksudnya kebetulan aku menikah dengan sutradara yang emang jam terbangnya dan dia termasuk senior gitu. Suamiku kan banyak bikin klip dulu buat Glenn Fredly, Dewi Sandra, terus bikin Rizky Febian. Jadi maksudnya alhamdulillah pekerjaan dia, hasil karya dia diterima orang lah gitu. Terus makeup artist ataupun dari stylist atau wardrobe itu kakak iparku yang biasa bekerja untuk syuting, pemotretan. Terus behind the scene anakku baru lulus dari kuliah BINUS broadcast. Jadi memang lingkungannya di situ kan, dan dia anak muda, otomatis taste-nya juga lebih milenial gitu. Kalau arranger, kebetulan aku termasuk orang yang nggak pengen nyoba-nyoba gitu Mas. Oke. Iya, ya kan kita nyoba-nyoba lagi, terus kalau misalnya mau revisi atau apa, nggak enak gitu kan, nggak enak, repotin. Tapi kalau udah kenal baik, ya tinggal kita gonggong aja, gue nggak suka nih yang ini, gue pengen begini, gitu. Nyoba-nyoba gitu. Jadi alhamdulillah si kliennya sendiri juga percaya aja gitu sama aku kan gitu. Jadi timnya lumayan solid lah gitu. Jadi hasilnya juga sesuai ekspektasi gitu. Jadi paket komplit. Paket komplit, bukan paket irit. Nggak irit loh, profesional. Kalau irit berarti
ya udahlah murah meriah, nggak mau begitu. Semua sesuai dengan ininya lah bidang masing-masing gitu dan rate-nya mereka gitu. Dan semua kuncinya selain seni juga kreatifnya banyak pasti ya. Iya betul, ide kreatif gitu. Terus kan maksudnya itu kan ada proses juga di balik tiba-tiba rekaman, bikin video klip gitu. Launching itu ada proses dan itu panjang. Itu. Yang aku ingat kayak ada video klipnya Uci tentang COVID apa tuh? Yang settingnya bisnisnya di kamar mandi, yang kaca dibasahin. Oh iya. Itu kreatif banget. Itu suamiku. Nah itu baru irit Mas. Oke. Itu irit. Makeup sendiri, baju sendiri. Udah gitu rekaman di rumah. Lagu memang kebetulan lagunya, melodinya dan musiknya Ari Darmawan. Nah itu yang bantu aku juga untuk bikin musik untuk beberapa proyek ini kan. Jadi dia lagi punya proyek, dia pengen punya inilah karya. Jadi dia bilang gue ada lagu, lo bikinin bikinin lirik. Kebetulan pas denger melodinya kok ini ya, lagi suasana COVID lagi tinggi-tingginya tuh Mas, tahun lalu pertengahan Juli ya, lagi tinggi-tingginya. Kebetulan mamaku juga COVID meninggal dunia. Jadi buat aku kayak ada relate banget, makanya langsung dapet lirik, langsung bikin, terus Ari approve, aku rekaman di rumah, di mixing lagi sama dia, terus aku bilang ke suamiku, aku pengen bikin klipnya gitu, sekali-sekali lah bikinin istrinya, kan dulu udah pernah ya zaman kita awal-awal, bikinlah buat aku gitu, gimana caranya kita nggak perlu kemana-mana, tapi dapat hasil yang bagus dan mewakili isi dari lagunya. Jadi dia bilang ya udah di kamar mandi aja. Seriusan, aku shock ya. Benar aku shock. Sih aku kayak gimana gitu. Terus ya udah di kamar kita berdua doang. Dia yang ngurusin lampu, dia juga bagian musik gitu. Jadi ya udah kita berduaan aja gitu. Tapi ya maksudnya yang penting message dari lagunya juga sih gitu. Udah gitu, itu baru irit Mas. Berarti tinggal bawa lighting dan lain terus play musik di kamar mandi cukup dengan handphone juga jadi kali ya. Terus pakai nyiram air tuh kan dia juga tuh. Efek-efek, jadi maksudnya dengan segala macam peralatan yang ada, yang penting kan ide dan kreativitasnya ya bisa jadi sesuatu gitu, karena memang dia udah mengerti bidangnya gitu, dengan yang seminim mungkin tapi dapat yang maksimal gitu, maksimal menurut kita ya. Paham. Nah, yang tadi kita ngomongin Uci sebagai produser nih, itu Uci yang ngajuin, apa si murid-murid yang minta, apa gimana sih? Apa karena Uci memang udah tahu cara kerjanya? Nah, kalau yang produser yang tahun lalu itu kebetulan ini dia sebenarnya bukan penyanyi, tapi dia hobi banget nyanyi gitu, dan dia memang waktu itu mau puasa kalau nggak salah. Nah, pengen bikin lagu-lagu religi gitu. Jadi katanya pengen bikin mini album, dia udah ada 2 lagu ciptaan temen-temennya. Terus karena aku terinspirasi suaranya, sebenarnya sih ibu-ibu ini kalau dibilang bagus banget sih enggak, tapi dia bisa nyanyi, dia senang nyanyi gitu, hobi banget nyanyi. Ya udah tiba-tiba aku kan kebetulan ada keyboard karena kan kadang suka online ya, jadi bangun tidur langsung gitu. Nggak perlu apa-apa langsung gitu. Jadi di kamar tuh ada keyboard gitu. Terus loh kok jadi aja gitu lagunya gitu. Jadi aku menyesuaikan karakter si penyanyi. Jadi kalau misalnya kebetulan si murid aku ini suaranya biasa aja, nggak yang gimana-gimana, aku bikin lagunya juga simple, menyesuaikan dengan karakter dia. Aku share aja gitu, aku cuma bilang, Mbak aku punya lagu nih gitu, terus dia langsung suka, ya aku mau gitu. Terus ya udah nambah lagi satu lagi karena waktu itu mau lebaran, jadi ya udah bikin lagu tentang lebaran. Jadi gitu ngalir aja prosesnya. Aku bikin lagu karena iseng, mau diambil apa enggak terserah gitu loh. Aku ada lagu nih, denger deh, udah. Nah sama kasusnya yang terakhir aku ini, muridku Mailin itu, anak ini buat aku istimewa banget karena dia ajaib sih ya. Jadi aku tahu anak kecil atau seseorang bisa nyanyi itu pada saat kita nggak iringin Mas, suruh nyanyi aja akapela itu pitch-nya bener. Nah itu menurut aku itu modal dasar dia bisa nyanyi. Terus sebenarnya dia kan murid baru, tergolong murid baru. Jadi pas pertemuan ketiga
dia udah makin berani, jadi makin suaranya makin bagus gitu, terus happy banget tiap latihan gitu. Yang gimana sih? It's fun, it's really fun. This is the best day ever. Gitu-gitu kan, hopeful ya gitu. Nah aku tuh kayak tertarik sama anak ini. Kok ini anak lucu banget ya, iseng. Jadi aku bikin lagu lagi. Kebetulan dia suka banget sama tokoh unicorn. Ya. Jadi dengan bando unicorn, baju unicorn, dan itu udah bukan cuma sekedar suka Mas, udah unicorn ya dia gitu. Dia bilang gitu, I really love unicorn so much, dia bilang. Ya udah, terinspirasi itu aku bikin lagu yang apa ya, lucu, dan dia kan sebenarnya lebih bahasa Inggris. Bukan karena dia turunan ada bulenya, nggak ada gitu, tapi dari kecil udah sekolahnya juga yang di Rockstar Gym itu udah biasa bahasa Inggris lah gitu ya. Jadi fluently banget. Saya tuh yang lebih ke British, jadi gemes gitu. Jadi cinta orang kecil ya kata aku. Jadi ngomong warna gitu, bukan di bule-bulein, emang kayak ngomong gitu. Ya udah, akhirnya aku bikin lagu, share ke ibunya langsung, wah ini kok namanya Mylene, kok Mylene banget ya, di-share lah ke anaknya gitu. Terus langsung bisa, walaupun waktu itu bacanya masih, kan umur 7 tahun ya, maksudnya udah bisa baca tapi belum lancar. Jadi masih agak gitu, terus tapi dia langsung hafal. Udah kata ibunya, Mbak kayaknya nih buat Mylene deh gitu. Oh mau Mbak? Gitu, mau, ini Mylene banget. Udah dari situ workshop, terus proses bikin lagu, apa segala macam, dia udah suka. Itu juga bikin musik juga nggak cepat. Karena bikin lagu anak-anak beda ya sama orang gede. Aku pengen ada, terus suamiku juga dia ngerti musik, jadi buat dia nih ada sound yang kurang lucu, kurang imajinatif gitu. Treatmentnya beda. Anak-anak gimana mungkin gitu ya? Iya, harus berimajinasi kan. Udah, akhirnya untuk kesekian Ari Darmawan bikin, untung dia nggak marah ya. Buat dia malah tantangan kayaknya gitu. Biasanya kan bikin lagu-lagu orang gede lah gitu. Termasuk album aku. Nah udah, akhirnya jadi, terus rekaman cuma 1 hari, backingnya murid-muridku yang lain gitu, biar mereka juga ngerasain, oh rekaman kayak gini gitu, happy-happy. Mereka kan, buat mereka rekaman itu ya main gitu, bukan yang oh harus ini, enggak. Jadi gak tegang mereka ya? Ada orang dia bilang, setiap kita meeting aja si Mylene selalu bilang, itu this is the best day ever, dia bilang gitu. Jadi buat dia, ini mau ngerjain proyek dia nih gitu, dia ngerti gitu. Makanya jadi nggak ada yang anak kecil suka gitu ya Mas, ayo harus gini, enggak, dia nggak usah digituin juga dia tahu gitu. Jadi dia tahu apa yang harus dia kerjain. Dan nggak gitu. pakai ngambek-ngambek atau pakai mood segala, nunggu mood bagus. Justru rekamannya moodnya aman banget. Tapi pas syuting klipnya ternyata anak kecil itu ada dramanya juga ya. Pakai ngambek-ngambek gimana gitu ya? Jadi ngambeknya bukan karena apa, dia ngelihat teman-temannya, dia kan starnya ya dia ya, bintangnya ya. Ya dia syuting sendiri dong. Gitu. Teman-temannya ngumpul, jadi buat dia tuh aku nggak diajak main. Udah simpel itu. Dia nggak mikirin ini lebih penting bahwa dia bintangnya. Iya gitu, dia nggak ngerti. Dia bilang, why they playing together? I'm not inviting. Dia bilang gitu kan. Itu susah kan kita ngejelasin. Jadi ya harus disiasati lah gitu. Jadi ya kayaknya harus syutingnya tuh besoknya kita syuting lagi buat tambahan sih, buat di kamarnya supaya dapat ambience si unicorn. Baru tuh harus diarahin lagi. Nggak bisa cranky, nggak boleh begini gitu. Baru dia oke, dia bilang gitu. Jadi kan selalu ada yang pertama ya. Nah buat dia tuh syuting tuh kayak gitu. Kalau nyanyi dia udah biasa. Kalau syuting kan buat dia baru. Jadi kita ngerti lah. Untungnya suamiku juga udah biasa menghadapi anak kecil kalau syuting. Jadi ya udah take your time kalau dia pengen main terus syuting lagi. Gitu jadi kayak ngasuh ya. Jatuhnya ngasuh. Banyak main-mainnya jatuhnya kerjanya. Iya, emang begitu supaya hasil gambarnya kan bagus. Happy gitu kan, lebih natural happy. Juga mungkin ya. Iya, jadi buat dia bukan kayak dipaksain, tapi ini main tapi nanti ada gambarnya gitu di YouTube gitu. Uci dengan predikat baru produser, Uci yang komposer juga, Uci yang penyanyi juga, enjoy yang mana sih? Beda-beda ya. Tapi seru juga ternyata di belakang layar tuh, karena
kalau misalnya kita nyanyi, kita deg-degan sendiri gitu ya, ya udah. Tapi kalau jadi produser itu deg-degannya double gitu, karena ngerasa bahwa murid aku harus nyanyinya bener. Terus banyak sekali yang harus kita pikirin. Ini akan berjalan lancar apa enggak sesuai yang aku bayangin. Kalau kita yang melakukan, kita bisa atur sendiri ya. Tapi ini kan kita ngarahin orang, apakah sesuai dengan yang kita arahin apa enggak. Nah, wallahu alam. Ini anak-anak pula gitu kan, nggak gampang kan anak-anak. Itu dia. Kemarin aja gitu pas launching kan, jadi udah diarahin gitu. Tapi anak kecil kan gitu, ngeliatin suasana ngelamun. Hai, kita udah jadi pendengar gitu kan. Terus pada saat jawab pertanyaan juga dia udah mulai bosen, kok gue nggak ditanya-tanya. Terus gitu. Wartawannya juga kayaknya bingung karena nih anak bahasa Inggris banget. Jadi wartawannya jadi kayak rada mau nanya apa? Mau nanya in English takutnya susah publishnya juga nanti. Iya, mungkin itu juga atau mungkin kita kan terbiasa bahasa Indonesia ya gitu. Tapi Mailin memang aku berusaha translate Mailin, mereka nanya ini kamu jawab gitu. Cuma tetaplah anak 7 tahun ditanya pertanyaan serius juga mereka bingung jawabnya gitu. Jadi kayak ini apa sih nih gitu, nih apa sih nih, kok orang banyak nanya gitu ya. Jadi kalau buat aku gangnya atau serunya seru juga sih gitu. Jadi ini tugas aku banyak gitu. Kalau jadi produser tugas aku banyak tapi happy karena ini kan sebenarnya nyanyi dia, tapi aku merasa karya aku juga diterima gitu. Jadi ya beda-beda sih. Banyak sih karya-karyanya saya yang seru pernah juga. sama Bertrand juga tuh kemarin ya. Yang mana? Yang Bertrand konser ya. Oh, Onyo. Kalau Ya itu Onyo juga sibuk banget tuh lebih- kayaknya. Iya, karena kan kalau Onyo tuh kan dari mulai workshop ya, maksudnya latihan segala macam, aku ngajarin gitu. Lagu-lagu yang harus dia bawain tuh kita cek semua, kita latih semua gitu. Pada saat aku punya waktu untuk mendampingi dia di konsernya, aku datang. Nah itu juga, itu jauh lebih deg-degan juga, karena kan kayak, aduh mudah-mudahan Onyo yang diajarin bisa gitu. Aduh mudah-mudahan bagus, atau semoga dia inget apa yang dikasih tahu gitu. Jadi, dan ternyata Onyonya juga lebih happy kalau kita ada gitu. Jadi kayak dikasih kekuatan kan. Terus PD-nya banyak. iya gitu, jadi pada saat jadi panggung, eye contact ke kita yang kasih bisa gitu, itu rasanya emang beda ya. Tapi kan kadang-kadang karena dia konsernya tuh suka dadakan, aku nggak bisa nemenin gitu. Jadi kita di latihannya aja yang aku dampingin, aku arahin, terus kita rekam, terus dia dengerin lagi gitu. Pokoknya kita semaksimal mungkin dengan waktu yang pendek. Biasanya gitu Mas, katanya konser ya, tapi persiapan tuh cuma berapa hari gitu, cuman istilahnya doang konser, padahal sebenarnya ya kayak show aja. Kayak show biasa. Gitu. Ya, tapi kan untuk TV kan harus hiperbolisme ya. Ya. Jadi ngangkat program lah gitu. Benar gitu. Tapi tetap persiapannya sih ya sama aja, cuman mungkin waktunya lebih dipendekin dan mungkin dengan lagu-lagu yang dia udah biasa nyanyi. Mungkin ada 1-2 lagu yang request lah dari pihak TV, tapi selebihnya sih lagu-lagunya udah, kalau nggak mungkin dalam sekian hari dia harus nyanyi lagu baru semua. Agak nekat ya gitu. Dan Ruben juga punya rules sendirilah gitu. Nah, jangan-jangan next project-nya buat adeknya, anaknya Ruben yang cewek tuh siapa? Tania. Tania jangan next-nya. Berharap ya, karena aku gemes banget, tapi gue fans banget sama Nia. Nggak tahu juga, so far sih kalau kakaknya Cici, Thalia itu mereka punya buyut ya, jadi neneknya punya ibu, itu apa buyut. Nah, ya. Masih pada awet muda, jadi pas pada seger. Jadi kalau setahu aku buyutnya itu panggilnya apa ya, Oma. Dia guru piano gitu, guru piano. Kalau Thalia itu latihannya sama Oma, nyanyi juga latihannya gitu sama Oma. Jadi kalau aku khusus Sarwenda, Onyo, kalau dulu si Jordi sama Frisley rekaman, aku yang workshop juga buat mereka gitu. Kalau Tania sih sepertinya belum ya, dia masih kayak belum fokus. Tapi mudah-mudahan ya, karena aku ngefans banget sama Nia. Ya jangan-jangan next project-nya dia lagi dengan lagu balita-balitaan gitu kan? Gak tahu juga. Mungkin Ruben masih ngelihat Nia mau kemana sih gitu. Tapi pitch-nya sih udah aku perhatiin. Aku bilang ke Ruben,
Ayah Ruben, ini Nia bagus loh, aku bilang gitu. Udah ada bakat di situ. Kalau misalnya lagi warming up, si Nia suka ada kan di ruangan. Dia tiba-tiba ikut warming up, ninen gitu. Atau misalnya step berapa gitu. Dia ya anak kecil kan kalau sering dengar nempel ya. Iya. Ya gitu. Jadi udah ada bakat sih kalau Nia. Gitu. Nah, dengan tadi Uci yang produserin lagu-lagu itu semua memang dibikin khusus buat si A atau memang ada stok? Aku punya stok, tapi kalau yang sekarang ini aku juga nggak mau maksain. Jadi kalau kayak beberapa murid aku nih yang sekarang Mailin kan udah launching, terus ada lagi muridku namanya Kalista, umur 14 tahun, dia seneng banget dance. Aku bikin lagu tentang dancing, jadi dancing is my soul. Jadi benar-benar Kalista. Nah itu next. Iya, dia udah rekam, lagi mix. Behind the scene juga udah selesai, tinggal ada di YouTube. Cuma kalau video klip later kata ibunya, karena dia pengen masuk ke lagu kedua. Kebetulan lagu kedua ini dia belajar sama aku, belajar bikin lagu. Jadi dia udah punya not atau melodi sepotong-sepotong, aku bantuin. Kayak misalnya, ini bagusnya gimana tante? Dia bilang, oke, kayak gini. Gitu. Jadi aku seneng banget kalau muridku juga bisa bikin lagu. Kayak Onyo kan juga gitu, Mas. Onyo aku bantuin juga kadang-kadang. Karena Onti, dia bilang, aku punya tema begini. Aku pengen bikin lagu, Onti main chord-nya. Ya udah, bagus kayak gitu, aku terus direkam gitu. Jadi aku mengencourage murid-murid supaya bisa bikin lagu sendiri, karena kalau bikin lagu sendiri kan sesuai apa yang dia rasain dan dia mau. Nah kalau Kalista ini kebetulan untuk lagu yang single pertama ini aku yang bikin, tapi kayaknya next singlenya itu lagunya Kalista, aku cuma bantu aja gitu. Okay. Sebagai vokal coach sama vokal directornya aku. Dan proyeknya selalu bareng suami, keren banget ya. Iya, karena emang udah begitu ya, dia bisa di rumah suami istri, di luar rumah pacaran gitu. Iya. Saya kru. Oh, kru, oke. Saya kru, bukan dianggap siapa-siapa, saya kru. Oke. Sama konsumsi ya kayaknya. Oh gitu. Saya masak. Benar-benar. Uci kan murid-muridnya bisa dibilang banyak yang jadi ya? Iya, alhamdulillah. Ada nggak sih, maaf nih, murid yang nggak jadi? Atau mungkin gagal? Tanpa sebut nama. Kalau gagal sih sebenarnya kita nggak bisa bilang gagal ya, tapi maksudnya bakat dia ternyata tidak se-sharp murid yang lain gitu. Jadi kayak misalnya bikin lagu ini ataupun proyek rekaman, nggak semua murid aku treatment seperti itu. Kalau menurut aku muridnya belum siap, ya aku nggak akan bikinin gitu, kecuali memang mereka yang insist gitu ya. Mbak nggak apa-apa lah bikinin aja, atau misalnya kita rekaman aja gitu. Ya kita bikin ekspektasinya jangan tinggi-tinggi gitu. Tapi so far sih mereka ngerti ya. Kan muridku banyak nih, alhamdulillah lah, maksudnya nggak banyak banget dibanding guru lain. Capek juga soalnya Mas, kalau ngajar tuh buat aku kita harus sehat hati, fisik, pikiran semuanya gitu. Jadi nggak yang asal gitu. Nah, aku juga yang emang nggak aku bikinin lagu walaupun dia udah lama gitu. Karena aku memang belum siap. Terus kadang-kadang gini, kita kan ketemu orang, kita bisa lihat nih dia punya aura bintang nih, gitu kan. Iya. Nah itu, aku kadang-kadang, oh dia ada auranya, yang ini kayaknya nih auranya belum kelihatan nih, gitu. Itu kan dari percaya diri juga, harus bisa bikin aura kita semakin keluar kan, gitu. Nah jadi orang tuanya sih ngerti kenapa aku nggak bikinin gitu, karena kan mereka lihat, oh yang ini dibikinin, kok aku enggak, gitu. Jadi kalau aku bilang belum, ya mendingan nurut aja gitu, daripada nanti malu kan, maksudnya udah bikin bagus, pas live-nya jelek gimana, ya kan? Jadi kita tanggung jawabkan. Tergantung potensinya mereka juga lah ya. Iya gitu. Jadi begitu, jadi nggak semuanya. Kalau gagal sih nggak gagal ya, kecuali emang merekanya yang udah ngerasa udah nggak perlu latihan lagi. Ya udah, itu sih kembali ke mereka, mungkin dari masalah waktu atau emang orang tuanya ngerasa nggak di situ bakatnya, bisa juga. Tapi ada lah ya, walaupun ya kita terus sebut nama aja, tapi ada satu tapi nggak banyak mungkin ya. Iya, ada gitu. Tapi ada juga yang nggak sadar-sadar.
Maksudnya gimana? Sebenarnya Maksudnya gimana sih, nggak ngerti deh. sebenarnya dia mungkin bakatnya nggak di situ, tapi dia rajin. Jadi kita kan tetap harus mengakomodir ya. Kita tetap harus bisa, Oke. ya. Orang tuanya mungkin yang menyuruh mulu, sementara dia nggak nyaman, nggak suka mungkin. Ini sebenarnya anaknya juga suka, tapi Aha. memang nggak di situ gitu. Dan akhirnya capek sendiri dong. Ya gitu deh. Tapi aku juga pengennya tetap bijaksana gitu. Kalau misalnya memang berjalan dengan waktu tidak ada progres, ya kita mendingan ngomong jujur kan, supaya misalnya mereka nggak apa-apa deh, yang penting anak saya tetap ada kegiatan, ya udah gitu. Tapi kalau mereka ekspektasinya tinggi, ya aku harus ngomong bahwa ada orang yang memang ada bakat, ada orang yang tidak gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak parah-parah banget, ya aku masih mau untuk ngelatih. Tapi kalau udah parah banget, terus orang tuanya nanya progresnya gimana, atau misalnya emang memaksakan kok anak saya gitu, ya mungkin aku harus bicara jujur gitu. Kembalikan lagi mereka maunya gimana. Oke. Nah, kembali ke Melin tadi, atau murid-murid Uci yang lain. Biasanya setelah berapa lama belajar nggak sih dia baru bisa rekaman, atau bisa dibilang very good lah gitu loh. Ya. Setelah berapa lama belajar? Nggak ada patokan. Mailin baru 3 kali les, udah aku bikinin lagu, terus set gitu, cepet banget. Terus yang si Kalista baru 2 bulan. 2 bulan itu kan berarti 8 kali ketemu ya, karena sebulan kan 4 kali. Kalau nggak salah baru 2 bulanan deh Kalista. Terus aku ngerasa nih anak lucu nih, unik gitu, punya karakter juga. Terus ada auranya juga, dan aku pengen ngasih lihat bahwa dia selain pinter nyanyi, dia dance-nya juga bagus gitu. Terus ada nih mas calon nih, namanya Inara, umur 5 tahun. Nah itu juga, aduh, nyanyinya lucu banget dan pitch-nya bener banget gitu. Jadi nggak tahu ya, alhamdulillah diarahinnya nih sama Allah, murid-murid aku lagi yang pada kayak mutiara yang belum diasah. Ya. Jadi materinya bagus, cuman mereka nggak tahu bahwa belum mereka dipoles lah. Potensial. Iya, orang tuanya juga kayak, anak saya seneng nyanyi, nggak bilang anak saya suaranya bagus loh. Mereka semua bilang anak saya hobi nyanyi Kak Uci gitu. Ya udah, loh kok suaranya bagus, kok ini gitu. Cuman aku lihat lagi nih contoh kayak Inara masih 5 tahun. Sebenarnya untuk rekaman dia udah bisa banget, tapi karena 5 tahun belum fokus. Jadi kita lihat aja, aku bilang gitu sama ibunya, kita lihat aja moodnya Mbak, aku bilang gitu. Kalau sampai dia moodnya udah bagus, terus anak kecilnya gitu, suka ntar fokus, ntar main gitu. Nah kalau masih banyakan nggak fokusnya, ya buat aku berarti belum siap gitu. Terus dengan pelo-pelonya juga lucu kadang, nyanyinya dengan cadel-cadelnya gitu loh. Iya, kalau itunya lucu, tapi buat aku mood dan konsistensinya dia gitu. Kalau dia udah siap, berarti dia tahu. Berarti kalau disuruh nyanyi anytime, dia harus mau. Iya kan? Kalau udah rekaman, berarti tiba-tiba disuruh nyanyi, masa nggak mau. Nah, itu maksud aku. Masalah fokusnya belum berarti ya. Kalau fokus sama moodnya dia. Kan misalnya latihan, entar dulu capek aku gitu. Tapi kalau yang kayak Mailin kan enggak. Dia itu Mailin perfeksionis. Warming up aja, kalau salah, dia nangis. It was terrible, kata gitu. From beginning, please, gitu. Jadi masa warming up aja sampai lebay begitu kan? Berarti dia tahu apa yang dia harus bagus. Nah, beda nih moodnya. Nah, kalau yang satu yang 5 tahun, dia masih kayak main gitu. Terus tapi nyanyinya bagus, pitch-nya bagus. Cuman aku bilang mudah-mudahan sekitar berapa bulan lagi lebih siap, karena kita kan nangkep momen anak kecil tuh susah ya, cepet gede ya kan Mas. Tiba-tiba muncul terus udah gede gitu loh, kok udah nggak cocok lagu anak-anak lagi. Kayak Sherina ya jatuhnya ya. Ya kayak Naura kan juga udah gede. Iya, ya, sebentar masa anaknya. Nah itu dia, jadi mumpung kayak Mailin 7 tahun, aku bilang kayaknya Mailin udah siap, aku bilang gitu. Kita inin aja, seriusin, aku bilang launching apa segala macam. Nanti soalnya tiba-tiba udah tahun sekian, udah 8 tahun. Terus 9 tahun, udah gede kan, gitu. Jadi itu menurut aku sekarang ini kosong penyanyi anak-anak. Makanya aku berharap kayak Mailin, terus mungkin siapa lagi, pemproduser siapa,
bikin lagi karya buat anak-anak gitu. Iya Karena sih. udah kosong. Iya bener, Mm-mm, nggak ya ada anak-anak sekarang. Kayaknya kan? Naura ya terakhir ya. Oh, Naura udah SMA. Iya terakhir Naura yang hits lah anak-anaknya dulu. Ya, paling adiknya ya, Neona ya. Nih, Mm-mm. udah gede, udah nggak anak-anak banget, ya kan? Jadi Iya. zaman kita kan masih 7 tahun, 8 tahun tuh, nggak lama kan Aha, cepet. Tiba udah SMP, iya, udah iya. lagu udah beda, gitu. Aha. Berarti Uci bisa nih jadi menteri anak-anak nih. Saya mau pusing, nanti nggak fun lagi. Iya juga sih. Iya, beban nggak? Saya mah orangnya betul mut-mutan juga. Seniman kan gitu ya, Mas. Jadi Ya. ada moodnya loh. Jadi kalau misalnya kayak ngajar lah contohnya, kalau udah lebih dari 4 orang tuh mood aku udah beda. Udah yang aduh udah pengen masak, bisa kan aku hobi Iya, banget masak. kulinernya hampir tiap hari postingannya makanan mulu. Ya, kalau sekarang kan ya posting itu kan buat makan di rumah aja gitu. Udah nggak yang kalau misalnya bikin-bikin makanan buat dijual tuh udah nggak terlalu aku iniin lah karena emang lebih sibuk ngajar sekarang. Jadi buat aku tuh hari buat aku ya dibagi 3 waktu. Pagi ke siang itu ngurusin keluarga, masak, termasuk ke supermarket, masak lah udah sampai siang. Waktunya siap-siap mau ngajar tuh sampai sore, sampai jam 5. Habis itu mungkin sholat, terus mandi, terus siap-siap masak lagi lah buat makan malam. Udah habis itu istirahat. Jadi buat aku waktu cepet banget. Jadi ada 3 waktu buat aku. Belum kadang ada Makanya Eva aku Singer juga kan? iya, nah tapi kalau kemarin-kemarin kan Elva Singers emang ya lagi vakum lah ya, maksudnya belum ada Belum sibuk kegiatan. banget lah. Ha? Iya, justru pandemi ini orang-orang yang mau les nyanyi banyak, Mas. Banyak banget. Oke. Maksudnya ada aja gitu orang DM, Mbak mau nanyain jadwal les, masih ada slot nggak? Gitu-gitu, sampai aku cek jadwal gitu. Karena aku tahu diri gitu, kalau ada teman aku yang ngajar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Aduh, buat aku telinga aku udah nggak murni lagi, terus latihan itu ngiringin sendiri, warming up gitu. Warming up sehari 4 kali aja udah kayak apa tuh sebenarnya. Jadi aku batasin lah supaya akunya juga nggak exhausted gitu. Terus jadi kayak diperbudak sama pekerjaan juga aku nggak mau. Jadi ya udah sehari paling banyak 4 gitu. Jadi masih punya waktu istirahat, masih bisa sama jalan-jalan. Berarti nggak mungkin akan punya sekolah musik dengan gedung yang keren, Uci Nurul Music School gitu, nggak akan mungkin. I know for sure we'll get the feelings right.